Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agusti Ayu Hosi Hardianti, NIM 2525161071, tempat tugas di SD Negeri 4 Kaliuntu. Pada pagi hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang penerapan model freelancing Brain Balance Learning untuk mata pelajaran Pancasila di kelas 2 di SD Negeri 4 Kaliuntu. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Vina sama anak Vina sakit, Ananda juga sakit. Jadi hari ini total ada 31 anak. Oke, nah sebelum minggu mulai, mari kita biar lebih semangat anak-anak belajar. Aku akan melakukan. Anak-anak masih ingat nggak? Tepuk semangat. Ingat? 1, 2, 3, mulai. Tepuk semangat. Oke, anak-anak hari ini sudah semangat. Siap belajar? Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, berdiri dulu semua. Berdiri anak-anak. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, aku untuk pemeluk panggilan proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang anak-anak bisa duduk kembali. Mari kita mulai. Oke. Makan. Anak-anak tahu gambar apa itu? Burung Garuda. Di mana anak-anak biasanya melihat gambar ini? Ya, pas ya, di belakang TV ini ada gambar burung Garuda. Nah, di sebelahnya itu gambar apa? Ya, presiden dan wakil presiden. Nah, di rumah anak-anak ingat nggak? Pernah lihat di rumah anak-anak ada nggak gambar burung Garuda? Ada apa enggak? Nah, ya biasanya di kantor-kantor ada juga gambar burung Garuda. Sebelahnya pasti ada gambar presiden dan wakil presiden. Nah, anak-anak hari ini anak-anak belajar tentang simbol dan bunyi sila Pancasila. Nanti melalui gerak dan lagu anak-anak akan mempelajari itu. Oke, yang kedua, anak-anak nanti belajar itu
jempolnya. 1. Dia membentuk angka 8. Nah, ini masing-masing dia membentuk angka 8. 1. Naik ke bawah silang, lagi naik turun. Nah, membentuk angka 8. Perhatikan tangannya, biar membentuk angka 8. Benar nggak membentuk angka 8? Perhatikan, anak-anak tuh angka 8 kan, angka 8 yang bubuk. Kalau berdiri kan membentuk angka 8. Nah, gimana caranya buat angka 8? Dia membentuk angka 8. Dan sudah? Bisa? Nanti latihan anak-anak ya. Nah, nanti latihan ini membantu senam otak biar otaknya berpikir otak kiri sama otak kanan. Ini otak kanan sama otak kiri. Anak-anak perhatikan. Bahu kiri, taruh tangan kanan di bahu kiri. Kepalanya putar ya. Lagi, tangan kiri di bahu kanan. Ini sambil berlakunya kan begitu juga. Oke, sekarang gerakannya nestro, artinya memutar leher. Sudah? Ya. Ini kan baunya agak naik sedikit. Nah, sedikit ya, jangan banyak. Berdiri. Bagus juga. Putar dulu ke kiri lehernya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Enak rasanya. 7, 8. Sekarang diputar, putar ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Videonya dulu. Tolong dengerin ya, jangan ribut. Tiap harinya selama apes. Yang penting gak kecean sama bapakmu. Kece. Apa sih? Ya bapakmu kan namanya sabar, tapi sukanya marah-marah. Kece gak? Berani kamu yang ngecek orang tuaku? Ya kan kamu mulai. Ada apa nih? Dia mengecek orang tuaku. Kan kamu duluan yang mulai. Udah, diam kalian. Ingat, apa kalian tidak tahu bahwa mengecek atau memaki orang tua adalah dosa besar? Sebagaimana hadis, termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya. Tapi aku tidak pernah mengecek orang tua aku kok. Iya, aku juga tidak pernah. Ya, tapi dengan kalian memaki atau bahkan membuat candaan orang tua orang lain, maka kalian sama halnya telah memaki orang tua kalian sendiri. Kok bisa? Apa kalian tidak lihat barusan? Gara-gara kamu mengecek orang tuanya, akhirnya orang tuamu juga menjadi bahan ejekan. Itu sama halnya kamu mengecek orang tuamu sendiri. Dan tahukah kalian, orang-orang yang berbuat dosa besar itu tempatnya di mana? Neraka. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Tolong kalian. Nah, anak-anak lihat tampilan video tadi? Apa yang dilakukan anak-anak tersebut? Mengejek nama orang tua. Ada anak yang sering ngejek nama orang tua? Siapa? Oh iya. Berarti ada saling ngejek. Boleh saling ngejek? Wah.
Dan sekarang gimana sih bunyi Pancasila itu? Bunyi Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi yang bunyi Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila, sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Itulah gambar burung Garuda pada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini mempunyai arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Ya, makna simbol sila Pancasila. Perhatikan baik-baik ya. Merupakan simbol sila pertama Pancasila. Bintang berwarna kuning keemasan melambangkan cahaya Tuhan sebagai cahaya bagi rohani manusia. Sedangkan latar di belakang berwarna hitam melambangkan warna alam sebagai berkah dari Tuhan. Jadi simbol sila pertama bermakna bangsa Indonesia dengan keteraturan yang Maha Esa. Simbol yang kedua yaitu tali rantai. Tali rantai merupakan simbol Pancasila sila kedua. Terdapat tali rantai kotak. Hal itu melambangkan laki-laki, sedangkan tali rantai berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Warna emas melambangkan kejayaan dan keagungan, sedangkan latar belakang berwarna merah melambangkan sikap berani. Jadi, simbol sila kedua itu bermakna bangsa Indonesia saling bantu dan tolong-menolong. Yang ketiga yaitu simbol pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol Pancasila sila ketiga. Dengan latar belakang berwarna putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Sumur atau akar gantung yang menjulur ke bawah, hal itu melambangkan tempat berhantu dan berlindung. Sedangkan akar tunjang melambangkan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, simbol sila ketiga bermakna bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dalam keragaman. Yang keempat yaitu simbol kepala banteng. Simbol kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila. Banteng melambangkan bangsa Indonesia suka berkumpul dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan latar belakang berwarna merah menunjukkan sikap berani. Jadi, simbol sila keempat bermakna bangsa Indonesia terbiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Simbol yang terakhir yaitu tali dan kapas. Tali dan kapas merupakan simbol sila kelima Pancasila. Dengan latar belakang berwarna putih menunjukkan kesucian dan kemurnian. Tali melambangkan bahan pangan utama masyarakat Indonesia, sedangkan kapas melambangkan sandang atau bahan pakaian masyarakat Indonesia. Jadi, simbol sila kelima bermakna seluruh rakyat Indonesia terpenuhi kebutuhan pokoknya secara adil. Nah, ini penjelasan tentang dengan simbol sila-sila Pancasila. Tadi sandang itu yang mana? Nah, yang tadi yang sila kelima ada namanya sandang dan pangan. Kalau pangan itu yang mana? Pangannya apa? Kaki. Kalau sandang? Oke, sudah paham? Merupakan apa? Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Nah, jadi setiap perbuatan anak-anak harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, perhatikan.
ada nomor 5, ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ada sila Pancasila. Jadi di sini ini anak-anak nanti tempel sila Pancasila yang ada garis panah putus-putus ini, contoh penerapannya. Misalnya kalau sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi contoh sikapnya apa penerapannya? Sembahyang, berdoa setiap hari. Nah, nanti ibu kasih seperti ini. Nah, ini bunyi silanya sama contoh penerapannya. Oke, nanti ditempel. Ditempel di main map ini ya, paham? Sebelum ibu suruh kerjakan baru dikerjakan. Kalau ibu sudah bagikan, diam dulu biar semuanya dapat. Bisa dimengerti? Oke, sekarang ibu bagikan dulu, jangan dulu diapa-apain ya. Nanti biar sekalian sama temennya. Isi nama kelompok boleh. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, balik. Sudah dibaris seperti ini semua? Ibu kasih anak-anak 2. Ada bunyi sila, ini yang besar itu bunyi sila ya. Hai, perhatikan dulu. Yang bunyi sila ini taruh di kotaknya ya. Terus yang kecil ini taruh yang di sini tempel yang ada tanda panahnya di bawah. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Siapa yang paling cepat ibu kasih stiker? Biar cepat nempel itu caranya kerja. Ya, yang rapi yang benar sekali. Yang rapi, jangan terlalu banyak hasilnya. Sila pertama di mana dia? Lagi-lagi semuanya bertanya. Nomor 2 ya gambar rantai apa bunyi silanya langsung tempel. Oke, dibuka. Duduk, ada ke depan dulu semua ya. Jadi yang baca siapa dulu yang pertama? Baca dari sini. Ya. Sekarang saya akan mempresentasikan pikiran sila. Oke, silakan tunjuk gambarnya. Sila pertama, bunyi silanya apa? Yang keras. Ya, contoh penerapannya baca apa itu? Ya, mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sila kedua, siapa yang mau ngomong? Siapa sila kedua? Oke, contohnya. Oke, sila ketiga. Yang keras. Terus penerapannya apa? Upacara peringatan ya, mengikuti upacara peringatan hari kemerdekaan. Sila keempat. Nah, ini temennya yang pegang. Kamu baca sila keempat. Apa bunyi sila keempat? Apa bunyi sila keempat? Yang keras. Terus penerapannya
Oke, mengikuti pemilihan ketua kelas secara demokratis. Oke, sekarang sila kelima. Siapa yang mau membaca? Oke, kamu dia. Sila kelima, apa bunyinya? Oke, membantu teman yang kurang mampu. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok satu. Nah, kasih stiker 1, 2, 3, 4. Oke, silakan duduk ya. Silakan. Ya, semua siapa yang tadi yang nomor 2 selesai? Kelompok 5, kelompok 3. Sudah ya? Nah, jadi semuanya mengeluarkan pendapat. Siapa yang suaranya terbanyak itu yang dipilih sebagai ketua kelas. Itu namanya demokratis. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya masih ingat Pancasila. Panca artinya berapa? 5. Sila? Nah, jadi Pancasila ya, 5 dasar negara. Oke. Sila 1, apa simbolnya? Simbol bintang. Apa bunyi silanya? Sila 2. Bunyinya? Sila 3. Simbolnya dulu. Oke, sekarang ibu tunjuk sila keempat. Apa simbolnya? Kepala banteng. Bunyi sila keempat. Yuk kelompok ini bunyi sila keempat. Ya keras. Oke, simbol sila kelima. Padi dan kapas. Bunyi sila kelima. Kelompoknya Aka. Bunyi sila kelima. Bunyi sila kelima. Bunyi sila kelima. Kok gimana? Sekarang ibu mau siapin dulu pensil, penggaris, sama lemnya sudah. Sudah semua diisi gambar? Ini ada beberapa gambar yang udah kita bercek nanti pakai lemnya. Sudah? 1, 2, 3, mulai. Silakan
Oke, silakan Pak, kamu yang baca sendiri. Pegang, ada yang pegang. Ayo ke depan. Itu sila keberapa? Suka kajian sila keberapa? Sila kelima. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompoknya Nanda. Beri tepuk salut. Oke, silakan beri stiker ya. Yang paling banyak dapat stiker. Berapa dapat? Saya dapat dua. Kebetulan anak kedua siapa? Oke, 2 orang ya. Nanti Bu kasih hadiahnya. Apa maunya? Anda lah jangan yang mau. Orang agak tulis. Buat oke, nanti Bu kasih. Berikan tepuk tangan buat temennya yang dapat stiker. Bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Senang nggak? Seru nggak? Seru? Terus apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah dipelajari? Siapa yang bisa jawab? Ibu kasih stiker nanti. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang apa saja? Nempel, menggunting, kuis, ya, kuis apa? Kuis, apa namanya kuisnya? Ya, semua berdiri. Nanti kita berdiri. Oke, mari anak-anak berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ngaturang parang santi. Oke, selamat siang anak-anak. Demikianlah penerapan model pembelajaran Braille Brain Balance Learning yang sudah dilaksanakan di kelas 2, di mana model pembelajaran ini adalah tepatnya untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan murid sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan meningkatkan kreativitas siswa. Jadi model freelancing ini, brain balance learning ini sangat bagus diterapkan untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan siswa. Di mana sejauh ini lebih sering kita menggunakan otak kiri siswa dan jarang menggunakan otak kanan. Jadi dengan menggunakan model freelancing ini diharapkan bisa meningkatkan kreativitas siswa, terus kemampuan berpikir kritis dan juga untuk mengikuti perkembangan teknologi di abad 21 ini. Jadi untuk kedepannya semoga semua guru bisa menerapkan model freelancing ini di kelas, karena dengan sintak-sintak yang sangat jelas ini sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Terima kasih.